Jadi sekarang sudah jelas kenapa orang Rusia yang menggagalkan negosiasi. Intelijen Amerika melaporkan kepada Donald Trump bahwa Vladimir Putin menolak untuk menghentikan perang dan siap berperang selama 2 tahun lagi demi merebut seluruh Donbas. Menurut sumber, perebutan wilayah Donetsk bisa memakan waktu 2 tahun perang lagi. Putin yakin bahwa setiap hari pertempuran dan serangan bom terhadap infrastruktur serta rumah-rumah warga Ukraina hanya akan menambah keuntungannya. Donald Trump menyatakan Vladimir Putin ingin mengakhiri perang, tapi Zelensky yang menghalangi. Para perantara Amerika, Stephen Witkoff dan Kushner menyampaikan kepada Zelensky bahwa Trump mengusulkan agar Ukraina menarik pasukannya dari wilayah Donbas yang dikuasai dan membiarkan wilayah tersebut menjadi zona ekonomi bebas yang didemilitarisasi. Namun hingga kini, Washington belum menentukan apakah Ukraina atau Rusia yang berdaulat atas wilayah itu. Meskipun para ahli meyakinkan bahwa ini hanyalah langkah pertama menuju pengakuan de facto atas pendudukan dan kendali Rusia. Nama saya Alexei Peci. Sebelum mulai, mohon berlangganan, beri like, dan tulis komentar di saluran ini. Mari bahas topik ini bersama. Jika kalian menganggap pekerjaan kami penting dan diperlukan, kalian bisa mendukung saluran YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Sumber New York Times menyebutkan bahwa di Jenewa, pemerintahan Donald Trump mencoba beberapa taktik negosiasi sekaligus. Utusan utama Presiden Trump, Witkoff dan Jared Kushner, pagi bernegosiasi dengan Iran dan sore dengan Rusia serta Ukraina. Berikut kutipan New York Times. Ini contoh nyata keyakinan Trump bahwa Departemen Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional, dua institusi yang mengordinasikan negosiasi krisis global hampir 80 tahun sebaiknya dikesampingkan. Karena itu, Witkoff dan Kushner kini menjadi pusat upaya terbaru menyelesaikan krisis nuklir Iran yang sudah berlangsung lebih dari 2 dekade, serta perang Rusia-Ukraina yang akan memasuki tahun kelima. Tampaknya, Trump yakin dengan pendekatan mereka yang dibuktikan dengan negosiasi tahun lalu yang menghasilkan gencatan senjata di jalur Gaza dan pemulangan semua sandera Israel yang ditahan oleh Hamas. Rusia, Turki, dan negara-negara Arab di Teluk Persia menyambut kedua pemimpin ini yang pendekatannya terhadap kesepakatan didasarkan pada negosiasi properti di New York. Terutama mengingat fleksibilitas besar dari Witkoff dan Kushner. Mereka berbicara seperti negosiator tanpa banyak membahas hak asasi manusia atau demokrasi. Dan seringkali rekan diplomatik mereka memiliki keterkaitan erat dengan kesepakatan bisnis yang dijalankan oleh keluarga Trump dan Witkoff. Begitulah, sumber New York Times menyebut pejabat Rusia menghargai kehangatan dan antusiasme Stephen Witkoff dalam negosiasi, meski kadang meragukan keandalannya sebagai perantara. Namun, dia masih baru dalam isu yang memisahkan Washington dan Moskow, serta awalnya tidak melibatkan pakar Amerika lain dalam negosiasi. Dia yakin bisa mengatasinya sendiri. Menurut sumber, belakangan ini orang-orang Rusia senang dengan keterlibatan Kushner karena dia menerapkan pendekatan yang lebih terorganisir dan terstruktur. Namun pada saat yang sama, seperti yang ditulis oleh New York Times, selama berinteraksi dengan Witkoff dan Kushner, orang-orang Rusia dan Iran menyadari satu hal. Dengan para negosiator ini, mereka bisa mengulur waktu tanpa batas. Berikut kutipannya. Pada konferensi keamanan Munich yang berlangsung akhir pekan lalu, beberapa peserta perundingan Ukraina menegaskan Rusia memiliki alasan kuat untuk ikut serta dalam perundingan dan hanya sedikit alasan kuat untuk benar-benar menandatangani kesepakatan. Presiden Vladimir Putin meyakini bahwa dirinya sedang menang, demikian disampaikan oleh militer dan perwakilan dinas intelijen dari sejumlah negara barat dalam beberapa hari terakhir. Putin yakin bahkan jika menguasai penuh wilayah Donbas butuh waktu 18 bulan hingga 2 tahun. Setiap hari pertempuran dan setiap malam serangan roket serta drone Rusia yang menghantam infrastruktur energi dan rumah-rumah warga di Ukraina memberikan semakin banyak pengaruh bagi dirinya. Bagi orang Iran, memperlambat proses adalah strategi terakhir rezim untuk bertahan hidup. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan hal berikut tentang Iran. Kutipannya, ini tidak akan mudah. Membuat kesepakatan nyata dengan Iran selalu sangat sulit. Karena kita berurusan dengan ulama Syiah radikal yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan teologis, bukan geopolitik.
Namun, disinilah kesamaan dalam negosiasi Amerika Serikat dengan Iran dan Rusia berakhir. Kenapa begitu? Dalam kasus Iran, Donald Trump mendukung diplomasinya dengan ancaman serangan militer nyata jika tidak ada kemajuan. Dalam kasus Rusia dan Ukraina, Trump justru mengurangi tekanan militer dengan menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina yang sebelumnya dilakukan pada masa Joe Biden. Di sisi lain, Trump memperketat krisis dengan mengendalikan armada bayangan Rusia yang terlibat dalam penjualan minyak yang memperburuk masalah ekonomi Putin. Namun, pemerintahan Trump juga mengusulkan investasi Amerika di Rusia jika tercapai kesepakatan. Analis memperkirakan Vladimir Putin masih bisa membuat kesepakatan damai untuk menghentikan perang di Ukraina jika dia berhasil mencapai rekonsiliasi yang signifikan dengan Amerika Serikat dan menarik pasukan Ukraina dari seluruh wilayah Donbas. Namun Putin juga menunda waktu di sini sementara Trump kembali menyalahkan Ukraina dan presidennya dengan mengatakan bahwa Ukraina sampai sekarang belum menyadari bahwa Rusia adalah negara yang lebih besar dan memiliki senjata nuklir. Jadi sebaiknya menyerah. Di sini saya juga akan menambah beberapa hal. Dalam kerangka negosiasi, Vladimir Zelensky memberikan wawancara kepada media Axios dan di sana dia menceritakan bahwa Stephen Witkoff dan Jared Kushner mengatakan kepadanya bahwa Rusia memang ingin mengakhiri perang dan bahwa dia harus berkoordinasi dengan timnya. Berdasarkan pemikiran ini, mereka berkata kepada Zelensky, "Percayalah, Putin sangat ingin perdamaian dan mengakhiri perang." Berdasarkan itu, lanjutkan negosiasi. Zelensky menyarankan Witkoff dan Kushner agar tidak memaksanya menjual visi perdamaian yang dianggap rakyat Ukraina menyedihkan. Zelensky menyebut tidak adil jika Trump terus mendesak Ukraina bukan Rusia untuk berkompromi demi perdamaian. Bagaimanapun juga, yang menyerang Ukraina adalah orang Rusia yang tidak beradab, bukan sebaliknya. Zelensky berargumen bahwa memang lebih mudah bagi Trump menekan Ukraina daripada Rusia. Jalan menuju perdamaian jangka panjang adalah dengan menekan Putin dan tidak membiarkannya menang. Saya ingat dalam beberapa hari terakhir, Trump 2 kali menyatakan Zelensky harus membuat konsesi. Zelensky berharap ini hanya taktik negosiasi Trump, bukan pendapat aslinya. Tapi yang paling aneh, menurut Zelensky, Washington sendiri belum menentukan posisinya tentang negara mana yang akan memiliki kedaulatan atas apa yang disebut zona ekonomi bebas di Donbas jika zona itu benar-benar diberlakukan. Namun demikian, Trump tetap terus menjual ide ini dalam perundingan, meskipun ide tersebut sama sekali tidak masuk akal. Di akhir episode ini, saya ingin memberikan rekomendasi untuk penonton pria di saluran saya. Banyak yang lega setelah 14 Februari tapi masih ada 8 Maret, jadi bersiaplah. Seringkali kita para pria mendekati kejutan atau hadiah untuk wanita layaknya menyelesaikan tujuan politik atau bisnis dengan fokus pada target, anggaran, dan logistik. Kita berharap wanita bereaksi antusias, tapi saat hanya bilang terima kasih, kita jadi ragu, merasa usaha keras kita kurang dihargai. Lalu saya menonton video seorang psikolog di mana dia menjelaskan kenapa usaha-usaha kita ini justru membuat segalanya jadi lebih buruk, dan dia juga menjelaskan bagaimana cara melakukannya dengan lebih baik. Agar tidak kerja keras tanpa hasil pada 8 Maret, pastikan tonton pembahasan ini. Sebagai orang yang ingin usahanya mendapat respons nyata, bukan sekadar anggukan sopan, menonton pembahasan ini sangat bermanfaat. Seperti biasa, saya tinggalkan tautan ke videonya di deskripsi video ini dan di komentar yang dipin. Saya sarankan untuk langsung menonton, hanya butuh 10 menit waktu Anda. Seperti kata pepatah, masalah pun terselesaikan. Ngomong-ngomong, penonton perempuan juga pasti akan tertarik menontonnya. Di sini saya akhiri dulu. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan kanal Telegram Peci News melalui tautan di deskripsi. Beri like dan tekan lonceng untuk dukung channel ini. Semua tautan ada di deskripsi. Jaga diri, sampai jumpa.